Hai teman-teman semua, terus dukung channel YouTube kami ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen di video kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Happy watching this video! Hello everyone, I'm Siti Ma'rifah and welcome back to BECC English YouTube channel, the place where we can start learning English, tempat di mana kita bisa memulai belajar bahasa Inggris. Today we will learn about, hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa sih itu narrative text? Simak baik-baik video ini ya. Narrative text adalah suatu jenis teks yang berupa cerita hayalan, kisah nyata yang direkayasa atau dongeng. Narrative text menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Jenis teks ini bertujuan untuk menghibur pembacanya atau to entertain the reader. Struktur narrative text atau generic structure dari teks. Yang pertama ada orientation. Orientation yakni pendahuluan atau pembuka yang berupa pengenalan tokoh, waktu, dan juga tempat. Selanjutnya ada complication. Complication merupakan pengembangan konflik atau permunculan masalah pada cerita. Resolution. Resolution yakni penyelesaian konflik atau langkah yang diambil untuk merespons masalah. Ada reorientation atau ungkapan-ungkapan penutup yang menunjukkan berakhirnya suatu cerita. Reorientation bersifat opsional atau tidak selalu ada pada narrative text. Lalu, coda. Coda merupakan perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran atau nilai moral yang bisa diambil dari suatu cerita tersebut. Coda juga bersifat opsional. The next is unsur kebahasaan narrative text. Pada umumnya, narrative text memiliki unsur kebahasaan yaitu ada noun. Pada umumnya, kata benda noun digunakan sebagai kata ganti orang, hewan, atau benda dalam suatu cerita tersebut. Misalnya, stepmother, the dwarf, carriage, dan lain-lain. Lalu menggunakan past tense. Narrative text menggunakan kata kerja bentuk lampau yaitu verb to, misalnya went, ate, met, dan lain-lain. Time connective. Time connective merupakan kata penghubung waktu untuk mengurutkan kejadian. For example, misalnya after, before, after that, dan lain sebagainya. Ada juga action verb. Kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan, misalnya stay, climbed, wrote, dan lain-lain. Saying and thinking verb. Kata kerja yang menunjukkan pelaporan atau ujaran, misalnya said, told, thought, dan lain-lain. Nah, itu dia guys penjelasan mengenai definisi, fungsi, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari narrative text. Selanjutnya, contoh teks naratif yang berjudul The Monkeys and the Cup Seller. Once, a cup seller was passing through a jungle. Pada suatu hari atau pada suatu ketika, ada seorang penjual topi sedang melewati hutan. He was very tired and needed to rest. Dia
sangat lelah dan butuh beristirahat. Then he stopped and spread a cloth under a tree. Kemudian dia berhenti dan membentangkan kain di bawah pohon. He placed his bag full of cup near him and lay down with his cap on his head. Dia meletakkan tasnya penuh topi di dekatnya dan kemudian berbaring dengan topi di kepalanya. The cup seller had a sound sleep for 1 hour. Penjual topi tersebut tidur dengan nyenyak selama 1 jam. When he got up, ketika dia bangun, the first thing he did was to look into his bag. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat ke dalam tasnya. He was startled when he found all his cups were not there. Dia terkejut ketika dia menemukan semua topinya tidak ada di sana. When he looked up the sky, ketika dia melihat ke arah langit, he was very surprised to see monkeys sitting on the branches of a tree. Dia sangat terkejut ketika melihat monyet duduk di dahan pohon. Each of the monkeys is wearing a cap on its head. Masing-masing monyet tersebut itu mengenakan topi di kepalanya. They had evidently done it to imitate him. Mereka jelas melakukannya untuk menirukan dia. Dia seorang penjual topi tersebut. He decided to get his cups back by making a humble request to the monkey. Dia memutuskan untuk mendapatkan topinya kembali dengan membuat permintaan rendah hati kepada monyet tersebut. Jadi dia meminta kepada monyetnya dengan nada yang rendah hati, dengan nada yang lembut kepada monyet tersebut agar mengembalikan topinya. In return, the monkey only made faces of him. Akhirnya dia menemukan ide yang cerdas. When he began to make gesture, the monkey also imitated him. Ketika dia mulai membuat gerakan, monyet-monyet itu juga menirukannya. At last, he found a clever idea. Monkey are a great imitator. Terakhirnya, dia mempunyai ide yang sangat bagus dan juga sangat cerdas karena dia berpikir bahwa monyet adalah peniru yang bagus. He thought, so he took off his own cap and threw it down on the ground. Jadi, dia melepaskan topinya sendiri dan melemparkannya ke tanah. And as he had expected, dan seperti yang dia duga, all the monkeys took off the caps and threw the caps down on the ground. Semua monyet melepas topi dan melemparkan topi ke tanah. Quickly, dengan cepat. He stood up and collected the caps. Dia berdiri dan mengumpulkan topi-topinya, kemudian menutupnya. Put them back into this bag and went away. Setelah itu, dia memasukkan semua topi-topinya kembali ke dalam tasnya dan pergi. Oke guys, itu dia salah satu contoh dari naratif teks yang berjudul The Monkeys and Cup Seller. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Nah, seperti yang kalian dengarkan dari penjelasan di atas tadi, tujuan utama dari naratif teks tersebut adalah to entertain the reader atau untuk menghibur pembacanya. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. See you in the next video. Bye bye.